Pada video kali ini kita akan membahas tentang berapa lama sih rotasi pemupukan yang harus kita lakukan. Jadi jangan kemana-mana, simak terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sawit, sahabat planter dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita sebagai petani kecil yang pertama kali memiliki kebun sawit atau pertama kali mencoba untuk belajar berkebun kelapa sawit, tentunya kita akan banyak bertanya ke sana kemari, ke teman-teman, ke YouTube, ke Google, dan kemanapun. Pasti kita selalu banyak bertanya supaya kita menjadi petani yang sukses dan kebun sawit kita mendapatkan hasil yang maksimal. Dan salah satu pertanyaan yang sering kita ajukan adalah masalah pupuk. Pupuk jenis apa yang sebaiknya kita gunakan, dan tentunya rotasi seperti apa yang sebaiknya kita lakukan. Nah, di sini kita akan khusus membahas tentang rotasi pupuk. Namun saya disclaimer terlebih dahulu teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini bukan berdasarkan jurnal, bukan berdasarkan juknis, bukan berdasarkan Google atau YouTube atau yang lainnya, namun berdasarkan pengalaman saya pribadi yang saya aplikasikan di kebun saya, dan saya merasa ini yang terbaik untuk saya karena sesuai dengan sumber dana dan sumber daya yang saya miliki. Dan ini saya sharekan kepada teman-teman supaya kita berpikir secara realistis dan berpikir secara logika. Jadi teman-teman, apabila nanti ada yang saya sampaikan kok tidak sesuai dengan jurnal, dengan juknis, tentunya saya mohon maaf dan silahkan komentar di kolom komentar untuk menjadi pembelajaran kita bersama. Baiklah teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasan tentang berapa lama sih rotasi yang harus dilakukan. Jika kita melihat jurnal yang ada, tentunya itu adalah yang terbaik apabila kita bisa mengikutinya. Namun ketika kita tidak memiliki sumber dana dan sumber daya yang terbatas, ya tentunya kita akan melakukannya sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Jadi yang saya lakukan di sini teman-teman adalah melakukan rotasi pemupukan itu 1 bulan sekali. Namun dengan catatan bahwa saya menggunakan 5 jenis pupuk. Yang pertama adalah dolomit, terus urea, TSP, KCL, dan satu lagi pupuk borat. Jadi saya melakukannya teman-teman, pemupukan itu 1 bulan sekali, terkecuali pupuk borat itu saya lakukan 1 tahun sekali. Nah, seperti apa yang saya lakukan? Yaitu yang pertama, pada bulan pertama saya melakukan pemupukan dengan menggunakan dolomit. Nah, dolomit ini pupuk yang istimewa teman-teman karena pupuk dolomit ini bersifat basah dan pupuk-pupuk yang lainnya itu bersifat asam. Jadi jangan sampai terkontak pupuk dolomit dengan pupuk yang lainnya. Karena apa? Nanti akan menghilangkan semua manfaat dari pupuk-pupuk yang kita taburkan. Jadi lebih hati-hati. Kalau bisa 1 bulan sekali, 1 bulan berselang baru ditaburkan dengan pupuk yang lainnya. Sebenarnya efek dari pupuk itu berapa hari baru kita bisa rasakan atau menghilang dari tanah dan masuk diserap oleh tumbuhan. Kalau menurut juknis yang berlaku bahwa efek dari pupuk itu selama 21 hari. Khusus dolomit itu 21 hari dan baru bisa diaplikasikan dengan pupuk-pupuk yang lain. Seperti itu teman-teman. Jadi hati-hati kalian dalam mengaplikasikan pupuk dolomit. Lalu untuk bulan selanjutnya, bulan yang kedua, saya aplikasikan pupuk TSP. Selanjutnya sebulan kemudian saya aplikasikan pupuk urea, dan sebulan kemudian saya aplikasikan pupuk KCL. Seperti itu teman-teman. Jadi selama 4 bulan sekali saya melakukan pemupukan 4 jenis pupuk. Jadi dalam artian 1 tahun sekali berarti saya melakukan 3 kali pemupukan pupuk jenis yang sama. Mengapa seperti itu teman-teman saya lakukan? Ada beberapa alasan yang mendasari saya melakukan seperti itu. Yang pertama, saya lebih bisa mengatur waktu dan jadwal yang ada teman-teman. Dengan rotasi 1 bulan sekali tentunya saya bisa merencanakan untuk bulan depan pupuk ini, bulan selanjutnya pupuk ini, dan saya sudah bisa mempersiapkannya pada bulan-bulan sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Yang kedua, kita bisa lebih mudah membagi hasil panen. Ketika dalam 1 bulan kita memiliki hasil sekian, harus kita sisihkan untuk pupuk dalam 1 bulan ini teman-teman. Jadi itu akan lebih mudah menghitungnya, dan tentunya itu akan lebih meringankan kita karena pupuk yang kita beli tidak langsung jelek gitu ya, tidak langsung besar dana yang kita keluarkan. Jadi dalam 1 bulan kita harus bisa menyisihkan untuk perawatan dan pupuk, dan itu sudah saya jelaskan di video yang ini teman-teman. Lalu teman-teman, alasan yang selanjutnya adalah masalah tenaga. Tentunya kita yang hanya memiliki kebun sawit sedikit, 1 hektar, 2 hektar, tentunya kita tidak perlu mengupah orang lain untuk memupuk atau melakukan pemupukan. Dan setelah kita memiliki jadwal seperti yang sudah terjadwal, kita melakukannya seorang diri pun bisa kita lakukan ya, sedikit demi sedikit, jangan terlalu dipaksakan. Kalau selesai 1 hari ya
selesaikan 1 hari. Kalau memang memerlukan waktu sampai 2-3 hari, ya lakukan 2-3 hari, dan itu yang selalu saya lakukan teman-teman. Jadi itu akan meringankan pekerjaan kita, meringankan biaya yang akan kita timbulkan, seperti itu. Lalu timbul pertanyaan, biaya yang kita timbulkan akan menjadi lebih besar apabila kita melakukan rotasi pemupukan 3 kali dalam setahun. Oh, tidak seperti itu teman-teman, karena kita ya disesuaikan dengan sumber dana yang ada. Apalagi kalau kita sudah memiliki kebun sawit yang sudah bisa dipanen, tentunya manajerial diri kita, hati kita, ya kita harus merelakan untuk membeli pupuk dan untuk perawatan seperti itu. Dan itu wajib kita lakukan agar perkebunan kelapa sawit kita itu mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu apa bedanya dengan yang 1 tahun sekali, 1 tahun 2 kali dalam pemupukan? Tentu itu akan sangat berbeda secara signifikan dari hasil yang akan kita dapatkan. Nah, yang jadi pertanyaan tadi, tentu biayanya akan lebih banyak daripada kita melakukan pupuk dua kali dalam setahun. Ya, tentunya kita memupuknya ya jangan terlalu mengikuti jurnal yang ada. Kalau dalam jurnal itu dilakukan pemupukan 1 batang kelapa sawit itu 1 kilo, ya kita gunakan 3 ons saja atau sepertiganya dari apa yang ada di jurnal, dan itu lebih baik teman-teman. Dan yang saya lakukan ya seperti itu, saya tidak pernah mengikuti jurnal sesuai dosis yang dianjurkan, karena apa ya, kita di sini tidak bisa mengetahui sawit ini defisiensi apa. Yang penting kita ada usaha untuk memupuk, jangan sampai sawit kita itu tidak dipupuk, karena kalau sawit benar-benar tidak dipupuk, ya tentunya hasil yang kita dapatkan ya tidak seperti apa yang kita harapkan. Jadi itulah teman-teman, saya sarankan untuk melakukan rotasi pemupukan 3 kali dalam setahun, dan setiap bulan sekali kalian melakukan pemupukan jenis-jenis yang berbeda. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi pertimbangan bagi teman-teman dalam merawat kebun sawit, dan supaya kebun sawit dari teman-teman semuanya mendapat hasil yang maksimal. Amin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.